Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kamu muslimah yang mendengarkan podcast ini kapanpun dan dimanapun kamu berada. Selamat datang kembali di podcast Menepis Kegalauan episode ke-6 bersama saya Winiara. Seperti biasanya, sebelum podcast dimulai, Winiara tanya dulu apakah muslimah cantik ini sudah tersenyum? Kalau sudah tersenyum, alhamdulillah. Kalau belum, sok atuh senyum dulu. Jangan lupa untuk senantiasa merasa bahagia dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Insya Allah, kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan keberlimpahan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Di podcast episode 6 ini kita akan bahas yang ringan aja ya muslimah. Kalau episode sebelumnya pembahasannya tuh agak mikir, kali ini kita turunin levelnya ya. Kali ini kita akan membahas masalah yang sudah melekat pada pikiran dan perasaan para wanita era modern. Apalagi kalau bukan tentang insecurity. Perasaan tidak aman bukan karena kita dalam keadaan yang berbahaya, melainkan diri kita sendiri yang rasanya lebih inferior dari orang lain. Rasa insecure ini kerap kali timbul ketika kita merasa kekurangan, malu, bersalah, atau bahkan rasa tidak mampu melakukan sesuatu. Ketika perasaan insecure ini datang, akan memicu perasaan semakin tidak percaya diri. Contohnya, ketika kita scroll-scroll Instagram, TikTok, ada cewek cantik, mungkin dengan kulitnya yang putih, glowing, mulus, atau hidungnya yang mancung, matanya lebar, dan bulu mata lentik. Baca komennya seolah dunia semua support dia, mendukung dia, tidak seperti diri sendiri ketika melihatnya. Oke, bukan karena cantiknya seorang kita merasa insecure. Mungkin melihat seorang wanita di usia belia sudah sangat mandiri, kebutuhan finansial tercukupi, usahanya tersebar di mana-mana, jalan-jalan ke luar negeri jadi rutinitasnya, kecerdasannya pun tak lagi diragukan. Lantas kita menengok diri sendiri yang mungkin rasanya belum jadi apa-apa, keadaan masih gini-gini aja. Akhirnya timbullah rasa sedih, rasa kok dunia gak adil ya. Kok aku lahir seperti ini ya? Tambah tidak percaya diri dan sulit merasa bahagia karena kita senantiasa membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Muslimah, kamu tahu perasaan seperti ini kalau diteruskan tuh gak ada habisnya. Tidak ada manfaatnya juga. Inilah hidup muslimah. Hidup di dunia ya seperti ini. Kalau orang Jawa nyebutnya sawang sinawang. Maksudnya apa? Ya kelihatannya aja bagus, aslinya ya sama aja. Begini muslimah, apa-apa yang kita lihat di media sosial itu adalah bentuk terbaik atau bentuk atau wujud yang memang ingin ditunjukkan oleh seseorang terhadap keadaan dirinya. Yang ingin ditunjukkan yang bagaimana? Versi terbaik dari dirinya. Misalnya, seorang selebgram mau post foto, pasti yang dipilih yang mana di antara banyak fotonya yang telah dia ambil tadi, foto yang paling menarik itulah yang diposting. Kalau diri kita aja nih, posting pilih-pilih yang terbaik, apalagi mereka yang goalsnya sudah ranah publik. Ya otomatis selalu berusaha menampakkan diri mereka yang mengagumkan. Tapi percaya deh, muslimah, kehidupan dunia tetap kehidupan dunia. Gak ada orang yang sempurna. Bisa jadi orang yang kita lihat seolah berbahagia, hidupnya lengkap serba ada, tapi hatinya sepi dan pikirannya penuh beban. Lantas, dunia maya menjadi hiburannya. Bisa jadi juga orang yang kita lihat sangat sukses, sebelumnya telah melalui banyak air mata, jerih payah, keringat, jatuh bangun, dan sebagainya. Bahkan mungkin kesuksesannya bahkan kurang waktu juga ya untuk dirinya sendiri. Capek, percaya deh, semuanya capek kok. Kita hidup di dunia sama-sama capek, cuma beda cara aja gitu loh. Intinya sih, yang pengen banget Winiara tekankan buat muslimah adalah posisi kita sekarang ini yang paling cocok untuk kita. Setiap kondisi punya nilai positif dan negatifnya kan. Contohnya, cewek itu kalau terlalu good looking, kalau cantik dan menarik banget juga bahaya. Dia akan mudah diganggu cowok karena dia gak ngapa-ngapain aja banyak yang tertarik. Lalu apalagi yang lebih ngeri, kemungkinan menimbulkan dosa juga lebih besar. Tuh kan, yang bagus aja loh
bisa jadi ujian. Intinya selama kita masih bisa merasakan nikmatnya istirahat, rasa makanan, masih tercukupi kebutuhan hidup. Ingat ya, kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Nah itu berarti sudah cukup, kita harus banyak bersyukur muslimah. Buat apa kita insecure sama manusia kalau bidadari surga aja bisa kita ungguli? Serius loh muslimah, kita wanita bumi bisa jadi lebih unggul, lebih baik daripada bidadari surga. Padahal kita tahu bagaimana Al-Quran menggambarkan ke para bidadari surga. Mereka cantik jelita, keelokan dan kecantikannya mereka mencapai kesempurnaan. Tak ada kekurangan dan kecacatan sedikit pun, hingga mata tak akan berpaling dari memandang mereka. Kulit mereka halus, jernih, hingga sumsum tulang betis mereka bisa terlihat dari balik dagingnya. Oleh karena itu, tubuh mereka laksana permata yakut dan marjan. Mereka adalah gadis muda belia, tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin sebelumnya. Mereka gadis perawan, penuh cinta dan sayang. Aroma mereka harum minyak kasturi, semerbak aroma wanginya mampu memenuhi sepenuh bumi. Wah, keren gak tuh? Wanita bumi mana sekarang yang bisa menandingi cantiknya bidadari surga? Gak ada muslimah. Tapi kita bisa mengungguli mereka. Ibnu Mubarak menyampaikan sebuah riwayat Dr. Hibban bin Abi Jabalah yang mengatakan sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga disebabkan amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Rasulullah juga bersabda, perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada bidadari surga 70.000 kali lipat. Masya Allah ya muslimah, jadi lega gak sih? Udah lupain aja persaingan di bumi karena masalah fisik yang gak bisa kita handle. Tapi manfaatkan fisik yang Allah telah beri untuk taat sama Allah, memperbanyak amal ibadah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seriously, persaingan di dunia itu gak adil, tapi perhitungan di akhirat itu adil. Dan yang pasti gak mandang fisik. Bayangin deh, kalau udah jadi wanita surga, alumni wanita dunia di surga itu luar biasa indah. Tapi kan Winnie, kita masih di dunia nih hidupnya. Gimana gitu supaya kita tuh benar-benar bisa menepis rasa insecure? Iya juga, godaan untuk tetap merasa down itu selalu ada muslimah. Tapi tetap gunakan mindset kita agar kita senantiasa memiliki positive feeling dan positive thinking. Salah satu mindset dasar tadi adalah kita masih hidup di dunia. Dan inilah dunia penuh dengan ujian. Mau cantik, jelek, semua ujian. Tapi tenang, gak ada cewek yang jelek tuh gak ada. Yang namanya cantik tuh relatif. Dan cantik itu beda-beda gitu loh. Memahami bahwa kita bisa lebih unggul dari bidadari surga itu juga penting banget buat kita muslimah. Ingat terus, kalau ada orang kok lebih cantik daripada kita misalnya, ya udah gak apa-apa, itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada dia dan kita sudah tertakar semuanya. Tapi selalu ingat ketika ada hati kita ini merasa, duh ya Allah kenapa aku kayak gini banget. Ingat gitu. Kita nanti di surga, orang-orang solehah gitu kan, di surga nanti akan lebih unggul dari bidadari surga, dan it is enough. Yang kedua, kita lakukan afirmasi diri. Ucapkan dan tekankan hal-hal positif untuk diri kita. Bisa jadi harapanmu yang harus kamu yakini dan terjadi segera mungkin. Contoh, pagi-pagi nih kamu ngaca, kamu bilang, Alhamdulillah, aku cantik, aku baik. Lalu jangan lupa baca doa, Allahumma kama hasanta khalqi fasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakan aku dengan baik, maka baguskanlah pula akhlakku. Itu keren udah doanya muslimah. Masih mau tambahin boleh. Bilang, ya Allah, aku calon orang sukses, wanita hebat, bla 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 bla. Boleh sambil menjiwai sepenuh hati ya bilangnya. Yakin aja Allah denger kok. Kalaupun belum terkabul, seenggaknya mental kita sudah sebanding dengan impian kita itu ya kan. Makanya rutinkan aja ya setiap hari, setiap pagi. Selanjutnya, sebisa mungkin merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Ikut bersyukur dengan kebaikan yang didapatkan oleh orang lain. Alih-alih iri dan dengki, kita bisa lebih plong, ridho, dan gak mengganggu pikiran kita apalagi sampai jadi penyakit hati. Na'udzubillah. Jadikan apapun yang lebih baik dari apa yang kita miliki sebagai motivasi dalam berikhtiar, namun juga jadikan pengingat bahwa di atas langit masih ada langit. Insya Allah itu bisa menekan kesombongan dalam diri kita.
Jangan lupa untuk menengok mereka yang kurang dari apa yang kita punya, lantas bertekadlah untuk membantu mereka. Insya Allah, rasa syukur bertambah, rasa kepedulian pun bertambah. Semoga dengan ini kita bisa mengubah insecurity menjadi ketenangan dan kedamaian hati. Sebagai muslimah, bagus jika kita senantiasa berusaha untuk mengupgrade diri kita, menambah wawasan, senantiasa mencari ilmu, memperbaiki akhlak dan adab. Sebab menjadi wanita mulia jauh lebih baik daripada sekedar cantik, daripada sekedar pintar. Sebab wanita memiliki peran besar dalam kehidupan dan peradaban. Wanita bukan pajangan, apalagi budak pemuas keinginan. Kita harus sadar akan posisi kita dan semangat mencapai kemuliaan sejati seorang muslimah. Oh iya, sekedar informasi, Winiara sudah menyediakan podcast mengenai wanita inspirasi, kisah para sahabiah. Silahkan kamu dengarkan podcastnya di Spotify atau di YouTube, pahami kisahnya, serap nilai moralnya, dan amalkan kebaikannya. Alhamdulillah, itu saja yang bisa Winiara sampaikan di podcast kali ini. Insya Allah setiap untayan kata yang Winiara sampaikan bisa memberikan manfaat meskipun hanya sedikit tapi tidak apa. Kita selalu bersama-sama berusaha mengupgrade diri kita. Winiara mohon maaf apabila ada salah, yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari Winiara. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.